Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita lindungannya, senantiasa memberikan kita rahmat dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melanjutkan fikih salat dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bab hal-hal yang membatalkan salat atau mubtilatus salah. Ya. Kali ini kita akan tekankan dalam mazhab Syafi'i, walaupun mau nggak mau nanti kita akan menyinggung juga mazhab yang lain ya, sebagai pembanding ya. Kita mulai bahwa dalam mazhab Syafi'i hal-hal yang membatalkan salat itu diantaranya ya ada beberapa. Pertama, kehilangan syarat sah salat, meninggalkan rukun salat, berbicara di luar bacaan salat ya, bergerak di luar gerakan salat, makan dan minum, terdapat air bagi yang bertayamum. Ini secara global hal-hal yang membatalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya secara rinci. Kita mulai dari kehilangan syarat sah salat. Sebagaimana kita tahu di pertemuan pertama tentang fikih salat ini bahwa syarat dan rukun itu dua hal yang harus ada dalam salat. Ya, syarat dan rukun ya sama-sama harus ada. Bedanya kalau syarat itu sesuatu yang ada di luar salat. Kalau rukun itu bagian dari ritual salat ya. Nah, tapi dua-duanya sama-sama harus ada. Sehingga kalau kehilangan salah satu dari syarat sah salat ataupun rukun salat, maka otomatis salatnya tidak sah, ya. Nah, salah satu syarat sah salat diantaranya misalnya bahwa orang itu harus muslim. Ketika orang itu ingin sah diterima salatnya, dia harus dalam keadaan muslim. Nah, ketika orang itu murtad, misalnya ada Pak orang di tengah-tengah salat dia murtad. Kepikiran gitu Pak ya, di tengah-tengah sholat tiba-tiba murtad, otomatis sholatnya batal Pak. Kenapa? Kehilangan syarat sah sholat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dia nanti masuk Islam lagi, dia harus ulangi, harus qadha sholat yang tadi tidak sah itu. Itu bedanya antara kafir dengan murtad Pak ya. Kalau orang kafir dari lahir dia kafir Pak, belum pernah masuk Islam gitu ya. Ketika dia masuk Islam, dia tidak harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Dosa-dosanya dihapuskan ya. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus segala sesuatu yang sebelum Islam itu ya, termasuk kewajiban sholat. Ketika dia masuk Islam, orang kafir asli gitu ya, dia tidak wajib mengganti atau mengqadha apapun, mulai dari nol gitu ya. Tapi kalau orang pernah Islam, kemudian dia murtad, masuk Islam lagi Pak. Nah, selama dia murtad itu walaupun berpuluh-puluh tahun misalnya, sebagai hukumannya maka dia wajib mengqadha salat selama dia tinggalkan, selama dia murtad. Karena dianggap tidak sah. Termasuk misalnya dia pernah salat awalnya dalam keadaan muslim misalnya Pak, ya. Di tengah-tengah dia murtad, maka salat itu tidak dianggap sah, dan nanti ketika dia masuk Islam lagi otomatis dia harus qadha Pak, itu ya salatnya ya. Nah, jadi kalau mau kafir dari lahir Pak ya. Jangan murtad. Kalau murtad ya konsekuensinya gitu ya. Ketika masuk Islam lagi ya otomatis dia harus mengqadha semua yang dia kerjakan itu, yang dia tinggalkan selama dia murtad. Yang kedua misalnya syarat sah salat adalah harus berakal, akil. Kalau orang gila tidak sah salatnya. Ya, ada orang gila misalnya kambuh-kambuhan gitu ya, tengah-tengah salat dia kambuh gilanya, otomatis salatnya tidak dianggap sah. Maka ketika dia misalnya nanti sadar, nah salat itu dia wajib mengganti karena setengahnya dia pernah sempat waras gitu Pak ya. Kecuali kalau dari awal sholat dia memang gila, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Karena gila itu selain syarat berakal itu selain syarat sah, dia pun adalah syarat wajib.
Artinya apa? Kalau orang gila, pertama kalau sholat dia tidak wajib, kalaupun dia maksain sholat, ya tetap nggak sah. Karena berakal itu selain syarat sah, dia juga syarat wajib. Coba ya. Terus yang ketiga, belum masuk waktu. Karena salah satu syarat sah sholat adalah harus yakin bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sebenarnya salat itu adalah kewajiban pada orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Oleh karenanya sebelum masuk waktu otomatis tidak sah salatnya. Kemudian tersentuh najis. Nah, syarat sah salat diantaranya adalah steril dari najis baik di badan maupun pakaiannya maupun di tempat salatnya. Ketika tiba-tiba di tengah-tengah salat kejatuhan najis. Nah, tapi nanti para ulama kemudian memberikan rincian lagi bahwa andaikan najis itu misalnya jatuh Pak ke badan kita atau ke pakaian kita, kemudian najisnya najis yang kering, sehingga ketika kita sholat kita bisa langsung singkirkan najis itu, maka sholatnya tidak batal. Asalkan syaratnya bisa kita langsung singkirkan najisnya dari badan atau pakaian kita. Tapi kalau misalnya najisnya najis yang basah, ya, dan otomatis nggak bisa disingkirkan Pak, nempel ke baju ya, darah misalnya gitu. Nah maka di sini otomatis batal sholatnya, dia harus bersihkan dulu najisnya, kemudian dia ulangi sholatnya. Ya. Nah dalilnya apa? Dalilnya di masa Nabi itu Nabi pernah jadi imam sholat, kemudian ketika sholat berjamaah itu malaikat Jibril turun, membisiki Nabi, "Hai Muhammad, itu di bawah sendal kamu itu ada najis." Kontak Nabi langsung melepas sendalnya. Padahal lagi sholat, karena ada najis. Para sahabat di belakang sambil ngikutin, ya, pada ngelepas sendal semua tuh. Nah, padahal Nabi kan ada alasan gitu ya, bukan karena itu ritual sholat, karena ada najis. Ya. Nah, Nabi melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan. Kenapa? Karena najis itu bisa langsung dihindarkan pada saat sholat, gitu ya. Maka kalau masih bisa kita hilangkan ketika kita sholat, ya misalnya ada, mohon maaf, ada kotoran cicak, ya, jatuh ke pakaian kita, itu kan dalam madzhab Syafi'i najis Pak ya. Nah itu ketika kita bisa langsung singkirkan, nah itu sah salatnya, lanjutkan. Tapi kalau terus nempel, nggak kita singkirkan atau memang nggak bisa disingkirkan, nah itu baru salatnya tidak sah dan harus dia ulangi. Oke. Terus yang berikutnya, di antara syarat sah salat adalah dia harus bebas dari hadas, termasuk hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika orang mengalami hadas kecil saat sholat, otomatis dia batal, ya. Bahkan bukan hanya batal, tapi wajib membatalkan. Ya. Kalau orang ketika sholat, dia mengalami hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu diantaranya misalnya keluar sesuatu lewat dua kemaluan, ya. Tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, menyentuh kulit lawan jenis. Paling sering sih keluar sesuatu lewat dua kemaluan, baik buang angin misalnya gitu ya. Nah itu bukan hanya batal, tapi dia wajib membatalkan. Tidak boleh dia melanjutkan pada kondisi di mana dia sedang hadas. Karena hadas itu dia tidak boleh sholat. Nah, makanya agak repot kalau misalnya jadi imam, Pak. Nah, jadi imam itu usahakan memang nggak boleh batal gitu ya. Karena kalau batal, apalagi sholatnya sholat Jumat, Pak, jamaahnya full gitu ya. Nah, dia kan otomatis harus keluar tuh Pak dari masjid. Nah, gimana caranya kalau misalnya jamaahnya full begitu? Agak repot. Nah, makanya kan harus ada pintu emergensinya, gitu, pintu darurat, supaya imam itu bisa keluar ketika batal. Nanti di belakang ada imam cadangannya, gitu, ya, ditarik ke depan. Karena imam itu ketika dia misalnya melanjutkan terus, padahal dia sudah batal, ya otomatis ya yang lain juga. Ketika makmum tahu itu, maka makmum semua jadi batal juga. Kecuali kalau makmum tidak tahu. Ya, kecuali kalau makmum nggak tahu. Tapi kalau makmum tahu, ya maka itu batal semua. Ya harus diulangi. Ya harus diulangi. Nah, ada kejadian imamnya itu kemudian jadi imam salat subuh ya, lupa kalau dia sedang junub, belum mandi Pak. Kemudian salat subuh jadi imam. Ya, pulang ke rumah baru diingetin sama istrinya bahwa belum mandi. Ya. Akhirnya diumumkan Pak kepada jamaahnya bahwa tadi sholat subuhnya tidak sah gitu ya. Diulangi itu Pak bareng-bareng sholat subuhnya.
Nah, besoknya mau jadi imam lagi, itu sama jamaahnya ditanya lagi, Pak, Bapak sudah mandi belum, Pak, gitu ya. Dia gini, takutnya lupa lagi gitu, terus repot lagi, nanti ngulang lagi gitu kan. Tapi kalau sebetulnya kalau makmum tidak tahu, itu tidak wajib, makmum tidak wajib mengulangi ya. Artinya tahu ketika sholat bahwa imam itu batal. Nah itu salah satu dari pembatal sholat. Kemudian mengalami hadas besar, otomatis ya, keluar air mani, bertemunya dua kemaluan, meninggal itu termasuk hadas besar, Pak. Makanya wajib dimandikan. Haid, nifas, ya, melahirkan itu semua termasuk ke hadas besar. Oke. Ini kehilangan syarat sah sholat. Yang kedua, kehilangan belum ya, terbuka aurat secara sengaja, sama ya. Jadi ketika sholat misalnya terbuka aurat, ya, kemudian dia tahu bahwa auratnya terbuka, tidak langsung ditutup, maka otomatis sholatnya batal. Tapi kalau misalnya tidak sengaja tersingkap, kemudian langsung ditutup, nah sholatnya lanjut, Pak, tidak batal ya. Bergeser dari arah kiblat. Kenapa? Karena syarat sah sholat adalah harus menghadap kiblat. Ada orang misalnya ketika sholat tiba-tiba bergeser dari arah kiblat yang seharusnya. Nah, menghadap kiblat itu batasannya apa? Batasannya para ulama mengatakan adalah dadanya. Jadi ketika kepala misalnya bergeser dari arah kiblat, itu tidak menjadikan sholatnya batal. Ya, jadi boleh melirik ketika sholat walaupun makruh. Ya, melirik dengan kepala, ya itu tidak menjadikan sholatnya batal. Karena yang dianggap menghadap kiblat itu adalah dadanya, Pak. Nah, ketika dadanya menghadap ke arah yang lain, baru itu sholatnya dikatakan batal. Maka melirik pakai mata ataupun kita menggelengkan kepala, itu sebetulnya tidak sampai membatalkan sholat, ya cuma makruh. Buat apa gitu ya. Nah, jadi itu batasannya, karena fikih itu jelas, batasannya harus jelas. Ya. Maka menghadap kiblat itu batasannya adalah ketika dadanya yang menghadap kiblat. Makanya kalau ada orang sakit, Pak, tidak bisa berdiri, ya, dia kan nggak bisa duduk, berbaring ya. Berbaringnya itu bisa misalnya ke samping, nah, maka dadanya yang dihadapkan ke kiblat. Atau misalnya dia terlentang tapi kemudian dadanya agak diangkat. Nah, itu dadanya juga yang diharapkan ke arah kiblat. Jadi dadanya yang kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ketika dia bergeser, maka otomatis sholatnya batal karena kehilangan syarat sah sholat. Nah, yang kedua, meninggalkan rukun sholat. Kemarin kita sudah bahas ada 13 diantaranya atau 16 rukun sholat. Salah satu hilang, otomatis batal. Misalnya niat. Nah, niat ini urgent sekali karena dia rukun ya. Semua mazhab sepakat niat itu rukun. Karena setiap ibadah mahdhah, setiap ibadah yang ritual itu wajib ada niat. Dia rukun. Dan dalam mazhab Syafi'i, Pak, ya, niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram kita nggak berniat dalam hati, maka otomatis batal sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Lain halnya dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab lain misalnya taruhlah mazhab Hanafi, itu tidak harus pada saat takbiratul ihram. Sebelumnya boleh tapi tidak terlalu jauh gitu ya, sebelumnya banget, nah gitu ya, itu boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika orang takbiratul ihram hatinya kosong, tidak berniat, nah itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ya, tidak sah. Dia harus menghadirkan niat di dalam hati ketika dia membaca takbiratul ihram. Ya, sedangkan talaffuz bin niyah, melafalkan niat, itu dalam mazhab Syafi'i pun bukan niat sebetulnya, itu hanya sarana untuk membantu niat ketika takbiratul ihram. Ya, karena kita sudah bahas bahwa banyak orang yang ketika takbiratul ihram, khususnya dalam mazhab Syafi'i, Pak, itu susah menghadirkan niat. Sehingga ada orang yang kemudian diulang-ulang terus takbiratul ihramnya. 5 kali baru bisa. Kenapa? Karena susah menghadirkan niatnya. Makanya dibantu dengan melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu, Pak. Kemudian misalnya apalagi, kita nggak bahas semua, Pak, karena sudah kita bahas sebelumnya ya. Al-Fatihah misalnya ya. Maka orang ketika Al-Fatihahnya bermasalah atau tidak dibaca sama sekali malahan, otomatis salatnya batal. Dan dalam mazhab Syafi'i, makmum, imam wajib semuanya membaca Al-Fatihah. Baik salatnya jahriyah atau sirriyah, ya, makmum tetap wajib dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ya. Jadi ketika misalnya salatnya berjamaah, ya makmum tetap wajib. Lain halnya dengan mazhab yang lain yang ketika salat berjamaah, ya, mazhab Hanafi misalnya, makmum itu gugur kewajiban baca Al-Fatihahnya karena sudah dibacakan oleh imam. Tapi dalam mazhab Syafi'i, nah, berpegangan pada hadis la salata liman lam yaqra bi ummil kitab.
Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Dan itu umum. Nabi tidak membatasi apakah itu buat imam atau makmum, semuanya. Maka termasuk makmum pun itu wajib membaca Al-Fatihah meskipun dia berjamaah, imam sudah baca Al-Fatihah. Ya. Nah, ini kalau kita pada Syafi'i hati-hati Pak, karena harus dibaca tuh ya. Kecuali pada saat masbuk. Nah, kalau pada saat masbuk artinya telat Pak, kita masuk sholat, imam sudah mau ruku, ya. Kita nggak sempat baca Al-Fatihah itu sudah gugur, ya, sudah gugur dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, nah ini berbicara di luar sholat. Nah, tapi batasannya sejauh mana berbicara di luar sholat yang bisa membatalkan sholat? Ya, sejauh mana Pak berbicara itu gitu ya? Nah, kita lihat dulu hadis-hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih dari Zaid bin Arqam, ya. Kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibah. Ini menceritakan Zaid bin Arqam keadaan para sahabat sebelum diperintahkan untuk diam pada saat sholat. Jadi sahabat itu dulu ketika sholat masih bisa ngobrol. Ya, Nabi jadi imam, para sahabat sholat di belakang itu masih mereka pada ngobrol. Ya, karena belum turun ayat yang mengharamkan untuk bicara di luar sholat. Baru kemudian turun ayat yang berikutnya, yang habis turun ayat itu, para sahabat kemudian dilarang untuk ngobrol dan berbicara di luar sholat. Qumu lillahi qanitin, itu ayatnya. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah, salatlah dalam keadaan khusyuk. Nah, maksudnya di sini adalah harus tidak boleh berbicara. Nggak kebayang dulu memang para sahabat masih bisa ngobrol lagi sholat ya. Makanya langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan, nah ini ada salah satu kejadian di mana mengisyaratkan bahwa saat itu berbicara di luar sholat sudah diharamkan. Ini ada salah seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini pernah ketika berjamaah di belakang Nabi, tiba-tiba mendengar orang bersin kemudian bilang alhamdulillah. Dia refleks menjawab dengan doa yarhamukallah. Kan biasa Pak di luar sholat kita disunahkan ya kan. Ketika orang bersin bilang alhamdulillah, kita disunahkan bilang yarhamukallah ya. Dia refleks lagi sholat yarhamukallah. Dan dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh. Sampai sahabat yang lain pada ngeliatin dia Pak, melototin dia. Ini kenapa nih para sahabat kok pada melototin saya ya? Ternyata setelah selesai sholat baru dikasih tahu bahwa kata Nabi, inna hadzal salat la yasluhu fi kalamun nas, bahwa salat ini tidak boleh ada pembicaraan orang. Padahal ini doa yarhamukallah, tapi kata Nabi ini hal yang memang tidak boleh ada dalam salat. Itu dari semenjak itu maka kemudian para sahabat itu baru tahu bahwa ternyata dalam salat tidak boleh kita berbicara di luar bacaan salat. Bahkan termasuk doa tadi, yarhamukallah itu kan doa Pak ya. Tapi dalam sholat tidak diperbolehkan. Oke. Sekarang kita bicara batasannya Pak, sampai mana sholat itu, berbicara di luar sholat itu kemudian tidak diperbolehkan. Ya. Berbicara yang membatalkan sholat diantaranya pertama tertawa. Ya. Tertawa itu kan sebetulnya berbicara juga, mengeluarkan suara dari mulut. Ya. Nah, tertawa itu kalau sampai dalam mazhab Syafi'i Pak, mengeluarkan dua huruf, ya. Mengeluarkan dua huruf saja ketika dia tertawa. Misalnya apa Pak? Kalau tertawa di sosmed kan bisa dua huruf Pak ya, WK, WK, WK gitu ya. Atau apa tuh Pak? LOL gitu ya, 3 huruf gitu ya. Nah kalau dalam sholat, 2 huruf itu bisa membatalkan sholat. Itu tertawa 2 huruf, misalnya H gitu ya, H dan A gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan 2 huruf ya. Nah itu membatalkan ya. Karena apa? Karena dalam hadis disebutkan al-qahqahatu tanqudus salata wala tanqudul wudu'a. Bahwa tertawa itu membatalkan salat tapi tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali nanti 1 huruf boleh. Nah, cuma ini 1 hurufnya 1 huruf dalam bahasa Arab, Pak ya. H itu kan 1 huruf dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia 2 huruf ya. H dan A. Kalau dalam bahasa Arab itu 1 huruf. H. Jadi kita ikut bahasa Arab aja Pak. Jadi kalau misalnya H, nah itu dihitung 1 huruf. Masih boleh. Ya, masih boleh.
Tapi kalau sudah ha, nah itu sudah batal dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ya, tertawanya sudah batal. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, Pak, lagi sholat, ya, tiba-tiba kita ingat adegan OVJ, gitu ya. Karena semalam habis nonton OVJ, ada yang lucu. Lagi sholat keinget, Pak, refleks ketawa dia. Kalau baru satu huruf, ha, gitu ya, ketawanya. Ada nggak orang ketawa begitu ya? Itu belum membatalkan. Tapi kalau sudah dua huruf, nah, ha atau wk gitu ya, itu kan sudah lebih dari dua huruf, Pak. Berapa huruf gitu ya? Nah itu sudah batal otomatis, Pak, gitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu batasannya dua huruf itu. Tapi dalam bahasa Arab, dua huruf dalam bahasa Arab. Ya. Nah beda dengan tersenyum. Nanti kalau tersenyum tidak mengeluarkan suara, itu kan hanya gerakan bibir ya. Nah itu tidak membatalkan. Karena tertawa itu dia mengeluarkan suara, itu yang bermasalah. Mengucapkan salam, nah, dan menjawabnya. Kalau di luar sholat, kita kan disunahkan mengucapkan salam dan wajib menjawabnya. Tapi kalau dalam sholat malah nggak boleh, Pak. Bahkan kita misalnya lagi sholat, mendengar orang mengucapkan salam. Nah itu kan kalau di luar sholat wajib, Pak. Di dalam sholat nggak boleh, Pak. Ya, refleks itu misalnya ada tamu datang lagi sholat duha. Assalamualaikum, lagi sholat, waalaikumsalam, batal Pak sholatnya gitu ya. Batal. Karena Nabi sendiri dalam sebuah hadis sebutkan, An Ali qala Rasulullah SAW, bukan ini ya. Oh ini hadisnya nggak ditulis di sini. Jadi Nabi itu pernah suatu kali ketika sholat ada yang mengucapkan salam. Nabi tidak menjawab. Nabi hanya berisyarat dengan tangannya. Ya. Jadi boleh dengan isyarat menjawabnya itu. Misalnya dengan anggukan kepala atau dengan lambaian tangan itu boleh, Pak. Ya. Tapi tidak boleh dilafalkan bacaan menjawab salamnya itu nggak boleh. Nah baru boleh ketika sudah salam kita jawab boleh. Ya. Tapi kalau menjawab salam ketika sholat itu termasuk berbicara di luar sholat yang bisa membatalkan sholat kita. Meskipun kalau di luar sholat hukumnya wajib, tapi dalam sholat malah tidak boleh. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika misalnya kita mendengar ada nama Nabi disebutkan, kita akan disunnahkan untuk membaca salawat. Tapi dalam sholat tidak boleh. Kecuali salawat di tempatnya, yaitu ketika tasyahud awal, tasyahud akhir. Tapi di luar itu, ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan lagi sholat, itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Termasuk di luar bacaan sholat. Mendoakan orang bersin tadi ya, bilang yarhamukallah, itu juga batal berdasarkan hadis yang tadi. Mengucapkan sadaqallahul azim, waladdallin, amin, sadaqallahul azim, batal, Pak. Nggak boleh. Sadaqallahul azim itu bacaan di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh, tapi kalau dalam sholat baca sadaqallahul azim itu tidak termasuk yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat itu kan ritual, Pak. Namanya ritual, tata caranya harus sesuai ketentuan Allah. Gak bisa kita ngarang, Pak ya. Makanya ada pakem-pakemnya, ada aturannya, termasuk dalam hal bacaan. Termasuk kemudian mengucapkan istirja. Lagi sholat, Pak ya, tiba-tiba ada teman datang. Bapak kamu meninggal, ya. Langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi sholat, batal. Ya istirja itu boleh di luar sholat, tapi dalam sholat nggak boleh. Kemudian suara tanpa arti, ya. Nah di sini para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia sengaja bersuara tanpa arti, ya, walaupun hanya dua huruf, ya, satu huruf yang memiliki arti atau dua huruf yang tidak memiliki arti, itu membatalkan kalau dia sengaja. Ya. Makanya berdehem, ya. Kemudian batuk itu kan mengeluarkan suara walaupun tanpa arti, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau dia sengaja dan tidak ada keterpaksaan, bahasanya itu ghaliban, dia bisa mengontrol kapan dia batuk, tiba-tiba dia sengaja batuk lagi sholat, itu batal, Pak. Tapi kalau misalnya dalam keadaan dia tidak bisa menahan, kadang-kadang kita tenggorokan gatal, Pak ya, lagi sholat nggak bisa ketahan, mau nggak mau harus berdehem atau batuk, itu nggak masalah. Magluban alaih istilahnya dalam bahasa Arabnya, itu boleh. Yang nggak boleh adalah kalau kita sengaja tanpa ada kebutuhan berdehem lagi sholat, ya itu kan sudah mengeluarkan lebih dari satu huruf, itu batal, ya. Tapi kalau ada kebutuhan artinya dia nggak bisa nahan, Pak, gatal apalagi jadi imam ya, dia bisa baca bacaan sholat.
dia diperbolehkan ketika memang dalam keadaan tidak bisa ditahan. Baik. Nah, yang tidak membatalkan contohnya apa? Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Ada dua ucapan dalam sholat yang tidak membatalkan. Pertama yang disebut dengan al-fathu. Apa itu al-fathu? Al-fathu itu adalah mengoreksi bacaan imam atau memberitahu imam bahwa dia salah dengan mengucapkan apa? Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah. Nah, itu termasuk bacaan di luar salat, tapi dibolehkan karena memang dilegalkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan disunahkan ketika kita jadi makmum mendengar imam bacaannya misalnya lupa, ya, makmum disunahkan untuk memberitahu di belakang. Atau ketika imam misalnya salah gerakannya, makmum disunahkan untuk membacakan subhanallah sebagai isyarat bahwa imam itu salah. Tapi di luar itu nggak boleh. Di luar bacaan itu nggak boleh, walaupun tujuannya untuk mengoreksi imam, ya. Di luar bacaan subhanallah, terganti subhanallah dengan Allahu Akbar misalnya, ya, atau dengan la ilaha illallah, nggak boleh, Pak. Ya, itu sudah pakemnya begitu, ya. Kalau ritual itu ciri khasnya adalah dia tidak boleh keluar dari pakem yang sudah ditentukan, ya, termasuk bacaan-bacaannya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu melafalkan doa di tempat yang memang dibolehkan kita melafalkan doa, yaitu ketika sujud dan sebelum salam. Itu dua tempat di mana dibolehkan berdoa, dan dalam mazhab Syafi'i ditambahkan satu lagi, Pak, di mana kita boleh berdoa. Ada yang tahu, Pak, di mana dalam mazhab Syafi'i? Kalau ketika sujud sebelum salam, semua mazhab sepakat itu boleh kita berdoa apapun doanya yang kita pinta. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada satu lagi, boleh kita berdoa dalam salat, yaitu ketika selesai membaca ayat yang memang butuh respon, Pak. Ya, ini saya bacakan nih pernyataan ini bahasa Arab semua sih, ya. Saya nggak terjemahin, ya. Ini dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi itu mengatakan yusannu likulli man qara'a fi sholati aw ghayriha idza marra bi ayati rahmatin ay yas'alallahu ta'ala min fadli. Disunahkan ketika kita mendengar ayat dalam sholat, Pak. Ketika imam membacakan ayat yang di situ ada menceritakan rahmat Allah, disunahkan kita meminta kepada Allah, meminta karunia Allah. As'alullah min fadli. Disunahkan, Pak, merespon bacaan imam dengan doa. Wa idza marra bi ayati 'adzabin ay yasta'idza bihi minan nar. Dan ketika imam membaca ayat yang isinya adalah tentang azab Allah, kita disunahkan untuk beristiadzah. A'udzubillahi minal adzab dan seterusnya, ya. Yang penting minta perlindungan dari Allah, gitu, ya. Itu disunahkan, Pak. Jadi ketika kita mendengar ada ayat rahmat, ayat tentang azab, itu direspon dengan doa. Ayat rahmat diresponnya dengan memuji Allah, ya. Ayat azab direspon dengan minta perlindungan kepada Allah, ya. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ini ayat artinya apa, gitu, ya. Jadi kita nggak bisa merespon, gitu, ya. Tapi kalau kita tahu, itu kita disunahkan merespon. Atau misalnya di akhir surat, biasanya surat Al-A'la, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Makmum menjawab apa? Alaihimassalam, dengan doa, ya, doa kepada Ibrahim dan Musa. Itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Atau misalnya ketika membaca surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, itu disunahkan di belakangnya kita membaca doa bagi makmum. Doanya apa? Bukan doa, sebetulnya pernyataan, ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah itu adalah hakim yang maha adil? Bala, iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas hal itu, ya. Nah, itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i karena Nabi itu sendiri pernah ketika membacakan ayat tentang rahmat, Nabi minta karunia Allah, dan ketika Nabi kemudian mendengarkan ayat tentang azab, Nabi minta perlindungan kepada Allah dalam sholat. Itu dibolehkan. Nah, sekarang yang keempat, bergerak di luar sholat. Oke. Rasulullah SAW itu pernah menggendong cucunya, seorang bayi bernama Umamah bintu Zainab. Yang Nabi punya cucu perempuan dari Zainab namanya Umamah. Ketika salat Nabi gendong, ya.
wa huwa hamilu Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha. Ketika Nabi salat jadi imam, beliau menggendong bayi cucunya. Ketika sujud, Nabi letakkan lagi. Nah, ini menjadi dasar nanti ya tentang batasan sejauh apa gerakan itu di luar salat dibolehkan. Kemudian ada hadis yang lain, misalnya Nabi itu memerintahkan para sahabat Nabi ketika lagi sholat terancam dengan hewan. Kalau zaman dulu itu kan sholatnya di atas pasir, Pak. Rawan sekali ada hewan yang lewat. Ada kalajengking, ada ular, ya kan, padang pasir. Nah itu Nabi ketika para sahabat misalnya diancam oleh hewan, Nabi memerintahkan untuk kemudian membunuh padahal lagi sholat. Dan itu dibolehkan, artinya tidak membatalkan sholat. Padahal membunuh hewan itu kan gerakannya gerakan ekstrim, Pak ya. Tidak mungkin kurang dari 3 gerakan. Nah, padahal dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan atau lebih itu membatalkan sholat. Tapi ketika ada hal yang mengancam itu dibolehkan. Atau ada hal yang untuk kemaslahatan sholat. Misalnya begini, Pak. Lagi sholat tiba-tiba HP bunyi. Itu ringtone-nya kencang lagi, Pak, nggak di silent, lupa ya. Suaranya lagu dangdut lagi, Pak, gitu ya. Lagi sholat berjamaah kan malu kalau nggak dimatiin, Pak. Apalagi jadi imam gitu ya. Nah, masalahnya HP-nya HP punya teman minjem, Pak. Dia matiinnya susah, nggak bisa. Repot juga, Pak, gitu ya. Makanya usahakan kalau kita sholat bawa HP sendiri, Pak, dan di silent gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, walaupun dia lebih dari 3 gerakan, itu boleh, Pak. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan sholat daripada ini bunyi terus mengganggu semua orang, ya nggak khusyuk akhirnya, maka dibolehkan. Walaupun kalau dihitung lebih dari 3 gerakan, 1, 2, lebih lah 3 gerakan kalau dihitung. Gitu ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan yang berturut-turut itu membatalkan. Termasuk diantaranya adalah kita lagi sholat di shaf belakang, di depan kita ada space ya, ada yang kosong. Kita disunahkan untuk maju. Nah, maju ini berapa langkah? Dalam mazhab Syafi'i 2 langkah masih boleh. Kalau sudah 3 langkah itu sudah batal, Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau masih bisa 2 langkah boleh, Pak, gitu ya. Makanya 2 langkahnya yang gede, gitu ya. Karena kalau 3 langkah itu sudah membatalkan. Kenapa? Karena gerakan yang banyak itu yang dianggap membatalkan. Pertanyaannya adalah banyak itu sejauh mana? Nah, mazhab Syafi'i mengambil dari sisi bahasa. Dalam bahasa Arab, ya, yang disebut dengan jama' itu kan 3 atau lebih, Pak. Kalau 1 kan mufrad, ya. 2 itu tasniyah atau musanna. Nah, jama' itu 3 atau lebih. Nah, sehingga diambil banyak itu jama', berarti 3 atau lebih. Sehingga 3 gerakan itu dianggap banyak dan membatalkan. Maka 3 langkah itu dianggap membatalkan. Berarti kalau masih 2 itu masih boleh. Jadi dalilnya itu apa? Memang nggak ada secara khusus Nabi mengatakan 3 langkah membatalkan, enggak. Ini ijtihad yang Syafi'i berdasarkan bahasa Arab yang memang dikenal bahwa yang disebut dengan gerakan banyak itu adalah 3 atau lebih. Itu. Jadi kalau masih 2 boleh, gitu ya. Kecuali tadi dalam keadaan mendesak tadi boleh. Ini sudah jam 6 ya. Lanjut atau kita lanjut tanya jawab? Lanjut sebentar dulu ya. Ini masih ada sedikit. Jadi sebetulnya secara prinsip ya mazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa yang gerakan yang membatalkan sholat itu adalah kalau gerakan yang banyak. Itu semua sepakat sebetulnya ya. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa kalau gerakannya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Cuma mereka beda pendapat dalam masalah membatasi gerakan banyak itu sejauh mana. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak dibatasi dengan bilangan. Mazhab Hanafi itu yang penting kalau orang lagi sholat, dia bergerak di luar gerakan sholat, ya sekira-kira orang kalau lihat dia nggak nyangka dia lagi sholat, nah berarti batal, gitu ya. Jadi gerakannya itu kira-kira kalau dilihat orang nggak nyangka kalau dia lagi sholat. Ini gerakannya itu ekstrim berarti ya, itu berarti batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dibatasi dengan bilangan biar pasti, gitu ya. Pokoknya kalau 3 gerakan berturut-turut atau lebih, maka itu membatalkan. Kurang dari itu, maka tidak membatalkan. Tapi kalau gerakan itu dilakukan oleh anggota badan yang kecil, Pak, misalnya jari, ya,
maka itu 3 atau lebih itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Misalnya kita mau garuk Pak, kalau pakai tangan, satu tangan begini Pak, 3 kali itu batal. Tapi kalau pakai jari, satu jari misalnya, lebih dari 3 kali boleh Pak. Misalnya kita garuk nih ya, 100 kali pun boleh Pak, kalau pakai satu jari ya. Tapi kalau garuknya pakai 5 jari sekaligus Pak, gitu ya, itu 3 kali batal. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Jadi gerakan anggota badan yang besar, yang utama tangan, kaki ya, melakukan gerakan 3 kali itu batal atau lebih. Tapi kalau anggota badannya kecil seperti jari itu dibolehkan walaupun lebih dari 3 kali. Baik, berikutnya makan minum. Nah, makan minum ini termasuk hal yang batalkan bahkan ketika dia lupa. Kalau ada orang lupa lebih dari 1 biji sawi, dia batal salatnya. Beda dengan puasa Pak. Kalau puasa kita lupa makan, mau sebakul 2 bakul Pak, itu kan nggak batal puasanya. Tapi kalau sholat, dia lupa. Kalau dia sedang sholat, dia makan Pak, makannya itu lebih dari sebiji sawi, maka dia batal ya. Apalagi kalau sengaja tidak lupa, itu sedikit pun dia batal. Bahkan dalam dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan bahwa bahkan sisa makanan yang nyelip di gigi kita ya, kita telan pada saat sholat secara sengaja, itu batal Pak dalam mazhab Syafi'i. Makanya disunahkan sebelum sholat kita ngapain Pak? Bersiwak, supaya apa? Steril itu gigi kita dari sisa makanan sehingga kita sholat nggak batal. Oke, terakhir ini saya kira sudah cukup ya. Karena yang utama itu saja sih, bergerak, berbicara luar sholat, kemudian makan dan minum. Kemudian nanti mungkin ada tambahan mendahului imam ya. Dalam mazhab Syafi'i, mendahului imam lebih dari 2 rukun itu batal Pak. Tapi kalau hanya 1 rukun itu tidak batal. Ya. Jadi misalnya begini, imam masih berdiri ya, makmum kemudian tiba-tiba ruku duluan. Itu kan baru mendahului 1 rukun Pak ya. Itu masih belum batal. Tapi kalau makmum sudah, imam masih berdiri, dia sudah i'tidal, artinya dia sudah lewat 2 rukun Pak. Nah, maka ini batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena makmum itu wajib mengikuti imam, bukan imam mengikuti makmum. Nah, tapi batasnya 2 rukun ya. Kemudian misalnya yang lain batal sholat ketika dia tayamum, di tengah-tengah sholat dia mendengar ada hujan turun, ada air. Batal sholatnya, dia harus mengulangi dan berwudu. Kecuali kalau sudah selesai sholat baru ada air, itu dianggap sudah sah. Atau yang berikutnya istihadah ya. Perempuan ketika istihadah dia kan tetap wajib sholat Pak, selama darahnya masih keluar. Tapi kalau ketika lagi sholat tiba-tiba darah istihadahnya berhenti ya, batal sholatnya. Dia wajib mengulangi, bersuci, kemudian sholat lagi. Karena orang istihadah boleh sholat ketika memang darahnya masih keluar, gitu ya. Tapi kalau sudah ketika sholat dia sudah berhenti darahnya, berarti sholatnya ini harus diulangi. Gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan di siang pagi hari ini. Selebihnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Kalau kita berkumur, itu kan biasanya masih ada sisa air dalam mulut kita, gitu ya. Pertanyaannya, apakah itu membatalkan sholat? Ya, maka begini Pak, bahkan dalam puasa pun kita berkumur, walaupun ada sisa air di mulut kita yang tidak bisa kita keluarkan, gitu ya, itu dianggap ma'fu, artinya tidak masalah. Makanya kalau kita gosok gigi, ya, itu kan pakai odol Pak ya, odol tuh merek ya, pasta gigi, gitu ya, pakai pasta gigi. Kemudian dia kumur-kumur, dia keluarkan, kan tetap ada sisa-sisa rasa gitu ya. Nah itu tidak masalah, walaupun dalam keadaan puasa tidak sampai membatalkan. Nah pun dalam hal sholat juga sama ya, ketika ada sisa yang memang itu mau nggak mau harus ada gitu ya, nggak mungkin bisa dilakukan semua, maka tidak membatalkan. Ya itu termasuk tidur Pak ya, bukan hilang ingatan, itu tidur Pak. Ingatannya masih ada, cuma kelayap ya. Nah itu insya Allah nanti bakal sering mengalami pas bulan Ramadan Pak, taraweh gitu ya. Itu kalau karena ada taraweh yang dia shift kedua. Ya, shift kedua itu biasanya buat orang-orang khusus gitu ya.
11 rakaat tapi 1 juz habis. Nah, itu di beberapa masjid ada begitu, Pak. Jadi dibikin 2 shift. Shift pertama buat orang-orang biasa, ya. Orang-orang dengan level beginner gitu ya. Itu 23 rakaat tapi cepat. Nah, nanti di jam 10 malam itu ada shift kedua. Tarawihnya 11 rakaat tapi 1 juz dan bacaannya pelan. Santai gitu ya. Itu 2 jam, Pak. Saya pernah ikut begitu ya. Dan kalau yang nggak biasa itu bisa roboh juga nanti tengah-tengah jalan gitu ya. Nah, kalau kejadian begitu bagaimana? Apakah batal sholatnya atau tidak? Gini, Pak. Dalam madzhab Syafi'i, tidur yang membatalkan adalah kalau tidurnya itu sampai posisi rebahan, ya. Artinya bokongnya itu tidak tersangga oleh lantai. Nah, makanya kalau ketika lagi sholat berdiri, Pak ya, kemudian tiba-tiba hampir mau jatuh, Pak ya, asal nggak sampai jatuh banget gitu ya, itu nggak masalah. Artinya itu tidak membatalkan. Ya, karena dalam bahasa Syafi'i tidur yang membatalkan adalah tidur yang sampai posisinya tidak tertopang bokongnya oleh lantai, sehingga itu kemudian membatalkan. Tapi kalau masih berdiri atau duduk, ketika tahiyat misalnya kita lep gitu ya, itu tidak sampai batal. Ya, baik, enggak, itu enggak sampai membatalkan, Pak. Kecuali kalau pakai pendapat mazhab Maliki, Pak. Kalau dalam mazhab Maliki, tidur yang membatalkan adalah tergantung kedalaman tidurnya. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan dilihat dari posisi tidurnya. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dilihat dari kedalaman tidurnya, seberapa dalam dia tidur. Kalau sampai ngorok, ya, artinya sampai nggak ingat apapun, gitu ya, tidurnya pulas, ya, walaupun dia duduk posisinya batal dalam mazhab Maliki. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Dalam mazhab Syafi'i itu dilihat, walaupun dia pulas sekalipun, sampai ngorok sekalipun, kalau posisinya masih duduk, itu tidak sampai membatalkan. Ini memang beda paham dalam memahami hadis nantinya. Ada hadis di mana Nabi mengatakan tidur membatalkan, tapi di sisi lain ada sahabat yang ketika habis sholat maghrib dia tidur, dan ketika sholat isya nggak wudhu lagi. Nah, bagaimana cara memahami dua hadis ini? Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan, para sahabat yang nggak wudhu lagi itu mereka tidurnya dalam posisi duduk, nggak sampai rebahan, gitu ya. Nah, mazhab Maliki enggak, mereka itu ya tidurnya dalam posisi belum pulas banget, gitu ya, sehingga nggak membatalkan. Itu bedanya. Ya. Pertanyaannya, apakah lendirnya itu membatalkan, gitu ya? Ya. Baik, Pak. Jadi tadi kan salah satu yang membatalkan sholat diantaranya adalah ketika ada najis yang ada yang terjatuh dalam badan atau pakaian kita. Nah, tapi lendir, mohon maaf ya, ludah, air liur itu bukan najis. Ya, jadi memang dalam tubuh manusia ada yang keluar itu jadi najis, seperti yang keluar lewat dua kemaluan, darah, ya, itu najis. Tapi kalau selain itu keringat, dahak, kemudian lendir atau air liur, walaupun itu kita anggap jijik tapi bukan najis, artinya nggak batal, Pak, nggak sampai batal karena itu bukan najis. Ya, kalau sholatnya sholat sunnah kita boleh membatalkan. Misalnya ada ibu atau orang tua manggil kita lagi sholat. Nah, kalau sifatnya sholat sunnah kita boleh membatalkan, kita penuhi panggilan itu. Tapi kalau misalnya sholat wajib, nah cara memberitahunya kita keraskan aja bacaannya, Pak. Ya, kita keraskan aja bacaannya, nggak apa-apa kan, itu dibolehkan. Selama itu yang dikeraskan bacaan sholatnya. Misalnya ada ibu manggil, kita lagi berdiri baca Al-Fatihah, kita keraskan aja bacaan Al-Fatihahnya. Supaya ibu tahu bahwa kita lagi sholat. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah kita boleh membatalkan, nggak masalah. Tapi kalau sholat wajib memang tidak boleh dibatalkan. Dia harus lanjut, kecuali memang ada hal-hal yang dibolehkan membatalkan. Nanti sebetulnya ada lagi ini selainnya tentang hal-hal yang kita boleh membatalkan pada saat sholat wajib. Contohnya misalnya pada saat kebakaran, ada kebakaran rumah atau ada bencana alam, gempa bumi, Pak, ya, lagi sholat wajib. Itu bukan hanya boleh, wajib kita membatalkan sholat. Karena hifdzun nafsi, menjaga jiwa, itu lebih diutamakan daripada hifdzuddin. Ya, bagaimana orang bisa beragama kalau jiwanya sudah nggak ada? Makanya ketika lagi sholat wajib, ada gempa bumi, ada banjir, ada kebakaran, kita wajib membatalkan sholat. Boleh membatalkan sholat, gitu ya. Nah, itu salah. Tapi kalau dipanggil orang tua itu bukan salah satu hal yang membolehkan kita untuk membatalkan sholat, kecuali kalau sholatnya sholat sunnah. Terus yang kedua tadi tentang baca Al-Fatihah ya, bagi makmum di salat jahriyah. Nah, kalau misalnya bagi mazhab Syafi'i memang wajib ya. Maka wajib bacanya itu adalah ketika selesai imam baca Al-Fatihah. Kalau selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, baru makmum baca Al-Fatihah.
Maka disunahkan bagi imam yang bermadzhab Syafi'i itu diberikan jeda antara amin dengan baca surat sekira-kira makmum itu sempat membaca Al-Fatihah. Ya. Ini kita lihat baca hadisnya aja ya. Ini hadisnya ini yang menerangkan boleh kita mengoreksi bacaan imam. Hadisnya begini bunyinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dan membaca ayat Al-Quran. Namun ada yang tersilap. Artinya ketika baca mungkin ada kata yang salah, ya. Kemudian ketika selesai sholat, beliau bertanya kepada ayahku yaitu Umar bin Khattab, apakah kamu sholat bersama kita? Umar jawab ya. Lalu bertanya, apa yang menghalangimu dari mengingatkan aku? Jadi Nabi malah minta diingatkan ketika Nabi bacaan Al-Qur'annya itu salah, tersilap tadi ya. Fala bisa, artinya mungkin tertukar katanya atau mungkin ya apapun itu kesalahan dalam bacaan, maka Nabi menganjurkan kita untuk mengoreksi. Iya, meskipun memang nggak dijelaskan di sini kesalahannya bentuknya apa. Ya, pokoknya kesalahan imam, walaupun sebetulnya nggak wajib ya. Jadi itu sifatnya bukan wajib. Artinya kalau bacaan sunnah seperti surat ya, kecuali kalau Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah imam salah, wajib bagi makmum memberitahu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu jadi fundamental ya. Kalau salah ya salah juga makmumnya. Nggak sah gitu ya. Jadi sebetulnya memang tidak ada penjelasan lebih detail dalam hadis terkait kesalahan seperti apa. Pokoknya Nabi itu salah, ya cuma salahnya nggak dijelasin dalam hadis ini. Nah, Nabi diminta untuk mengoreksi gitu. Ya mungkin ulama beda pendapat nanti dalam masalah kesalahan seperti apa yang boleh gitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sih nggak ada ketentuan. Pokoknya imam ketika salah ya dianggap salah ya, maka makmum boleh, walaupun tidak wajib ketika memang bacaannya bacaan yang sunnah. Ada beberapa hal yang memang dibolehkan kita membatalkan sholat. Ya, ini kalian aja saya kasih lihat ininya ya. Lagi nggak apa ya. Jadi di antara kita hal yang boleh membatalkan, pertama ya, ada pencurian. Misalnya di masjid ada jamaah melihat ada orang maling motor, Pak. Boleh membatalkan. Pertama itu. Yang kedua, ketika makanan gosong. Ibu-ibu lagi sholat wajib. Lupa tadi telur belum diangkat ya. Itu boleh dia membatalkan. Khawatir barang bawaan tadi kayaknya tas tinggal di belakang gitu ya. Membatalkan boleh, Pak. Khawatir terhadap anak dibiarkan takut kemana-mana lagi sholat, boleh membatalkan. Atau kebelet itu artinya dia masih bisa nahan cuma udah susah gitu ya, boleh dia membatalkan sholat. Panggilan orang tua saat sholat sunnah ya tadi ya. Nah, yang wajib membatalkan, pertama ada hadas atau najis ya. Ada hadas atau najis kita wajib membatalkan. Yang kedua, orang minta tolong. Orang minta tolong pada saat sholat kita wajib membatalkan, bukan hanya boleh tapi wajib. Takut kecelakaan orang lain. Tadi ya misalnya ada orang jatuh pingsan tiba-tiba, bukan hanya boleh Pak, wajib kita membatalkan menolong orang tersebut. Wajib Pak. Jangan ragu-ragu ya. Lagi sholat ya tiba-tiba di belakang di samping ada yang pingsan nih Pak. Wah ini takut, ini sah nggak sholat saya gitu ya. Akhirnya bingung Pak gitu ya, akhirnya lanjut sholat aja gitu. Padahal ini udah mau meninggal nih, bahaya. Nah maka bukan hanya boleh tapi wajib hukumnya. Takut kecelakaan. Kemudian kebakaran, serangan hewan buas itu boleh. Karena apa? Karena dalam kaidah fikihnya bahwa menjaga jiwa itu lebih diutamakan daripada menjaga agama, diantaranya ibadah gitu ya. Karena dalam maqasid syariah urutannya adalah pertama hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karena orang kalau sudah mati bagaimana bisa beribadah? Gitu ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.